Pelajaran bagi saya yang paling berharga itu bahwa kami dari berbeda serikat buruh bisa satu, gitu ya. Kerjasamanya, ya kerjasama bagus. Pertama, serikat-serikat buruh yang independen ini mampu bisa duduk bersama, kemudian mendiskusikan satu isu bersama, kemudian menegosiasikan, mengkompromikan kepentingan-kepentingan serikat buruhnya masing-masing, bisa ketemu prosesnya dalam perdebatan-perdebatan. Wajar kalau kemudian ada yang keras, ada yang kemudian bisa memoderatori, nah, itu proses yang wajar. Tapi hal yang sangat positif yang mungkin masih sedikit sekali pengalaman antara serikat buruh duduk bareng membicarakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Apakah perannya LSM lokal maupun LSM internasional dalam proses seperti ini? Sebagai supporting system masih dibutuhkan, sebagai supporting. Tapi sebagai pengambil kebijakan itu harus tetap diserahkan kepada serikat buruh. Karena kalau kemudian kendalinya ada di LSM, maka serikat buruhnya akan mandul dan tidak bisa melakukan apapun. Itu akan kosong juga implementasinya. Jadi masih dibutuhkan sebagai supporting sistemnya agar kemudian bisa menjaga dinamika perundingan. Saran apa yang ingin kawan-kawan berikan kepada organisasi atau kelompok lain yang ingin melakukan proses yang mirip? Mungkin saran saya yang pertama ini, serikat buruh harus duduk bersama dulu, menyamakan keinginannya, kemudian menyamakan kepentingannya, gitu ya. Terus kemudian di dalam perjalanannya harus bekerja sama, konsisten terhadap keinginan bersama itu, harus mengerjakannya bersama. Kayak kami di sini kan masing-masing serikat buruh punya tugas, misalkan untuk melakukan pemetaan di anggotanya masing-masing tentang pola-pola pelanggaran, tentang masalah-masalah yang terkait dengan protokol yang akan kita buat, seperti itu. Terus dalam perjalanannya kita harus selalu komunikasi dan bekerja sama aja. Kalau menurut saya itu yang penting. Saya kira yang perlu disiapkan adalah stamina. Itu yang pertama. Stamina ini konsekuensinya adalah pada mengurangi beban dari perwakilan ini dari beban-beban organisasi yang biasanya harus dikerjakan oleh perwakilan. Yang kedua adalah serikat buruh harus lebih sering bertemu, mengkonsolidasikan dirinya bukan hanya di antara para perwakilan di negosiasi, tetapi juga dengan anggotanya. Itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah menguasai substansi. Menguasai substansi bukan hanya substansi hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, karena itu sangat minimum, standar yang sangat minimum dulu, tetapi menguasai banyak sekali core convention, ILO, yang mengatur tentang hak-hak dasar buruh, sehingga mereka memiliki acuan untuk mengajukan substansi di dalam protokol tersebut. Dan yang ketiga memang akhirnya skill untuk melakukan negosiasi atau perundingan. Bagaimana memahami kekuatan kelemahan lawan, bagaimana untuk menjaga stamina, bagaimana trik-trik untuk membuat pihak lawan menyetujui usulan-usulannya tanpa pihak lawan merasa dikalahkan. Nah, hal-hal itu juga penting untuk dipersiapkan. Hanya beberapa minggu sebelum pertemuan internasional terakhir untuk menandatangani protokol secara resmi, Adidas terlihat sepertinya tidak akan menandatangani protokol ini. Harapan saya, satu, brand mau tanda tangan. Yang kedua, brand tidak lagi mencari alasan-alasan untuk memperpanjang perundingan. Karena kami udah berapa kali kita berunding, dan kalau kemudian besok tanggal 6 tidak ditandatangani, ya tidak ada itikat baik dari brand. Itu pertama harapan. Kalau dari perusahaan pemasok saya pikir bisa mereka menandatangani. Tapi saya agak tidak yakin dengan brand apakah
mereka siap menandatangani di tanggal 6 itu. Pada hari sebelum pertemuan terakhir di Jakarta, masih belum jelas apa pemegang merek akan sepakat untuk menandatangani protokol ini. Setelah 1,5 tahun berunding, seluruh proses terancam gagal. Serikat buruh dan organisasi seperti Oxfam mendesak perwakilan pemegang merek untuk menandatangani protokol ini. Mereka tidak boleh membiarkan proses ini gagal di beberapa jam terakhir. Pada akhirnya, pertemuan berjalan dengan lancar. Dan tanggal 7 Juni, pada pertemuan hari kedua, protokol kebebasan berserikat akhirnya ditandatangani. Protokol kebebasan untuk berserikat yang pertama di Asia Tenggara telah berlaku. Hingga November 2011, protokol ini telah ditandatangani oleh 6 pemegang merek: Adidas, Nike, Puma, Penland, Asics, dan New Balance. Saat ini, kawan-kawan serikat buruh memfokuskan diri pada pelaksanaan protokol ini. Jadi saya hanya berpesan kepada serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia, mari kita lakukan ini sebaik-baiknya, kita tunjukkan ke dunia luar bahwa Indonesia bisa, contohlah kami seperti itu. Tapi kalau kami sudah gagal memberlakukan ini di Indonesia, saya yakin negara lain juga akan pesimis karena pilot projectnya gagal. Kami nanti akan sepakat dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, mari kita tunjukkan bahwa kita lah nomor 1 yang melakukan ini dan kita lah akan jadi semacam contoh yang baik untuk negara lain untuk memperlakukan protokol FOA di negara masing-masing. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya satu komitmen. Jadi baik terutama dari pihak supplier gitu ya, ada komitmen mereka dengan sungguh-sungguh dan serius itu mau melaksanakan itu gitu. Brand dan supplier membuat surat edaran ke semua buruh, kalau supplier ke buruh-buruhnya bahwa mereka sudah menandatangani protokol. Kalau brand membuat surat edaran ke semua perusahaan-perusahaan pemasok yang ada di Indonesia bahwa brand-brand yang terlibat dalam pembuatan perundingan protokol ini sudah menandatangani dan menyepakati untuk menjalankan protokol itu. Kalau itu tidak dilakukan ya sama saja mereka cuman pura-pura saja dalam perundingan. Meskipun kami belum tahu apakah dalam nanti di implementasinya protokol ini bisa berjalan dengan mulus, kemudian juga kemudian tidak menimbulkan masalah bagi kawan-kawan, tapi paling tidak kami dari tim perunding itu merasa bangga lah sudah menghasilkan sesuatu yang terus terang saja saya setiap ada hal yang disepakati dengan buyer dan supplier, saya selalu membagikan kepada anggota dan mereka mencobanya menggunakan dan itu ternyata cukup baik gitu. Cukup ya karena saya pikir perusahaan di Indonesia masih melihatnya kalau ini melibatkan buyer itu masih agak punya pengaruh kayak gitu. Ya mudah-mudahan saja menjadi baik. Dari sekitar saya sebut aja pekerja informal sekitar 33 juta di Indonesia yang masuk serikat buruh kan dengan serikat pekerja hanya sekitar 8 juta. Jadi ketika adanya dengan protokol FOA ini dilaksanakan di pabrik, orang-orang yang belum masuk serikat pekerja, serikat buruh akan dengan senang hati dan tidak ada paksaan untuk bergabung. Mereka sudah akan tahu hak-haknya. Tetap saya hanya mengharapkan kebebasan itu jangan hanya tertulis, tapi memang diberlakukan secara mutlak, tidak hanya ditandatangani. Ya, tentu sebenarnya ada satu kebanggaan kita karena kita yang memulai gitu ya, dan saya sangat yakin sekali bahwa terutama serikat buruh dari negara-negara yang kemarin hadir waktu tahun 2008 gitu ya, seperti kayak di Thailand gitu ya, di Sri Lanka,
terus ada di India gitu ya, di India. Mereka akan apa namanya, kalau ini berhasil gitu ya, ini berhasil berjalan tadi, mereka pasti akan dengan senang hati untuk juga melakukan yang sama, harapan kami juga seperti itu. Jadi ini tidak hanya di Indonesia gitu loh, tapi ini juga bisa mendorong bagaimana serikat-serikat di negara yang lain itu juga melakukan yang sama, mengajak brand supplier mereka juga berunding sama gitu. Jadi nggak cuma ada di Indonesia, jadi brand ini ada di negara manapun mereka akan ketemu yang sama gitu loh ya, ada perundingan tentang soal protokol itu. Protokol kebebasan berserikat telah disosialisasikan kepada lebih dari 100 pabrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut dengan baik protokol kebebasan berserikat sebagai sebuah inisiatif yang penting. Tim Serikat Buruh menjalankan program untuk memantau pelaksanaan dan mendukung kawan-kawan anggotanya untuk menggunakan protokol ini. Dalam memimpin menuju ke Olimpiade London di Juli 2012, Plever akan mendorong pemegang merek untuk memastikan bahwa protokol ini diterapkan dengan baik di pabrik pemasok mereka di Indonesia.